Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian keempat dari pembelajaran tentang ACL ini. Nah, bagian keempat ini kita sudah akan masuk ke menu analyze ya. Nah, di menu inilah kita bisa melakukan analisa-analisa data gitu ya. Di situ ada count record, total field, statistical, stratify, classify, dan sebagainya. Ada juga histogram, bagaimana kita membuat grafik, dan sebagainya. Ada banyak menu yang bisa dipakai di situ. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh ya analisa data dengan menggunakan beberapa menu yang ada di situ. Oke. Yang pertama kita akan coba gunakan count record ya. Nah, count record ini digunakan untuk menghitung jumlah ya, menghitung jumlah transaksi. Jadi misalnya gini, kita pengen melihat pada transaksi bulan April ini ada berapa jumlah transaksi yang lebih dari 500 US dollar, yang amount-nya lebih dari 500 US dollar misalnya. Nah, maka kita bisa melakukan analisanya dengan count record tadi ya. Oke, kita aktifkan dulu transaksi pada bulan April, kita buka dulu. Kemudian kita masuk ke data, ke analyze, kemudian count record. Oke. Nah, pada bagian if ini kita buka. Nah, kriteria yang akan dijumlahkan tadi apa? Yang amount-nya lebih dari 500 US dollar gitu ya. Kemudian kita bisa oke. Nah, kita oke lagi. Nah, di sini dikatakan count if amount lebih dari 500 pada tabel Trans April totalnya adalah 150 record. Berarti total transaksi yang nilainya lebih dari 500 ada 150 record gitu ya. Oke. Nah, kalau kita klik amount lebih dari 500, nah ini kita lihat datanya ada di sini ya. Kita lihat ini totalnya ada 150 record gitu. Oke, nah itu untuk count ya. Nah, kita juga bisa membuat misalnya dengan kriteria-kriteria yang lain, gitu. Dengan kriteria-kriteria yang lain, misalnya kita pengen melihat total dari transaksi, jumlah transaksi yang amount-nya lebih dari 500, tetapi yang dilakukan pada akhir bulan, ya, berarti di atas tanggal 20 misalnya. Nah, kita juga bisa melakukan seperti itu, misalnya kita analyze, count record, ya, if-nya saja yang diatur seperti tadi, amount-nya lebih dari 500, kemudian kita tambahkan N. Nah, kriteria yang kedua apa? Transdate-nya lebih dari tanggal berapa? Tanggal 20 ya, berarti lebih dari tanggal 20. Oke, date-nya kita atur. Ini 20. Kemudian bulannya adalah bulan April. Kemudian tahunnya adalah 2002. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi, kita oke lagi. Nah, totalnya 150 record count. Nah, transaksi yang lebih dari 500 dan tanggal transaksinya di atas tanggal 20 April. Nah, ada 150 record ya. Banyak juga ya.
Coba kita lihat apakah betul isinya adalah yang lebih dari 500 dan transditnya di atas tanggal 20. Kita lihat. Oh, sorry. Ini tahunnya 2003 ya, bukan 2002 ya. Baik, kita ulangi sedikit, ini ada yang salah nih teman-teman ya. Oke, kita buka lagi Trans April, tadi tahunnya 2000, makanya kok 150 data gitu ya. Oke, kita ulangi ya. Analyze, count record, if amount di atas 500, kemudian transdit n, transditnya lebih dari, tadi tahunnya 2003, kita salah tahun tadi teman-teman. Nah, tahunnya 2003. Oke, bulannya adalah April, kemudian tanggalnya di atas tanggal 20. Oke, kita oke. Oke saja. Nah, ternyata ada 41 record. Gitu. Ya, ada 41 record yang nilai transaksinya di atas 500 dan tanggal transaksinya di atas tanggal 20. Tuh, ya. Nah, itu teman-teman contoh analyze untuk count record. Jadi dia digunakan untuk menghitung, ya, menghitung jumlah transaksi. Gitu. Oke, kita bisa cek di sini. Nah, betul, ternyata ini adalah transaksi-transaksi yang amount-nya di atas 500 dan transditnya di atas tanggal 20. Gitu. Oke. Nah, baik. Kita aktifkan lagi Trans April. Filternya bisa dihapus dulu supaya kembali ke tampilan normalnya ya. Oke. Baik, yang kedua kita akan coba analyze dengan menggunakan total field. Nah, total field ini digunakan kalau kita ingin mengetahui total transaksi dengan kriteria tertentu, ya, total transaksi dengan kriteria tertentu. Misalnya gini, kita ingin mengetahui total transaksi yang terjadi antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 misalnya, ya. Kita pengen mengetahui total transaksi yang terjadi antara tanggal 10 sampai tanggal 20 April. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, kita aktifkan Trans Aprilnya seperti biasa, baru kita analyze, kemudian kita total field, ya. Oke. Kemudian total field-nya apa yang kita ambil. Nah, total field-nya yang kita ambil adalah amount ya. Amount ini artinya ini yang mau kita total, yang mau kita totalkan gitu. Berarti amount. Oke, ini yang mau kita totalkan. Oke. Kemudian kriterianya bagaimana? Nah, kriterianya adalah yang terjadi di atas tanggal 10 dan di bawah tanggal 20. Itu berarti transditnya lebih dari tanggal 10. Oke, 10 April ya. Tahun 2003, jangan lupa tahunnya. Oke. Nah, N. Nah, kriteria yang kedua, transditnya transditnya kurang dari tanggal berapa? Tanggal 20. Nah, kita update lagi. Ini tanggal 20 April 2003. Oke. Nah, kita oke. Nah, ini teman-teman artinya kita akan
menjumlahkan amount ya dengan kriteria transaksi yang terjadi di atas tanggal 10 dan di bawah tanggal 20. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kita oke. Nah, oh ternyata transaksi yang terjadi di atas tanggal 10 dan di bawah tanggal 20 itu ada 95 record, oke, dan totalnya adalah senilai 49.967,06 US dollar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu fungsi dari amount ya. Fungsi dari amount. Jadi digunakan untuk membuat total. Kalau di Excel semacam sum ya, semacam sum gitu. Oke, nah, baik. Jelas ya teman-teman ya di situ ya. Oke. Kemudian saya coba aktifkan lagi Transaprilnya. Kita akan coba gunakan analyze yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini kita akan masuk ke analyze statistical, teman-teman. Nah, analyze statistical. Ini fungsinya adalah untuk menganalisa statistik ya dari tabel yang kita miliki gitu. Nah, misalnya saya ingin menganalisa transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan April ini amount-nya seperti apa. Misalnya, berapa sih transaksi dengan nilai tertinggi, berapa sih transaksi dengan nilai terendah gitu ya. Ada berapa selisih antara transaksi tertinggi dan terendah. Nah, itu bisa menggunakan statistik tadi. Oke. Nah, nanti juga bisa kita buat kriterianya dengan kriteria tertentu gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat analisa statistik kita bisa masuk ke analyze statistical dan pilih statistik. Oke. Nah, kita pilih statistik on. Nah, yang mau kita statistikkan tabel yang mana atau kolom yang mana? Nah, misalnya, oke, saya mau menstatistikkan kolom amount. Oke, maka di double klik saja supaya dia masuk ke selected field ya. Oke, sudah amount-nya sudah masuk ke kanan, kemudian kita oke. Ada kriteria tertentunya enggak? Misalnya transaksi dengan kriteria tertentu yang mau dibuat statistik. Kalau ada bisa dipakai if, kalau tidak ada kriterianya, misalkan ya ini untuk semua transaksi, ya berarti tidak perlu pakai if. Ya, misalnya untuk yang latihan pertama ini kita akan gunakan untuk semua transaksi sehingga tidak perlu pakai if. Nah, ini seperti itu, kemudian kita bisa oke. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Statistik on amount to screen number 5 Transapril. Jadi nah, di sini ada highest dan lowest ya. Di bagian bawah dulu kita bisa lihat. Ini adalah 5 transaksi tertinggi ada di sebelah kiri. Ini 5 transaksi tertingginya. Kemudian yang di sebelah kanan ada 5 transaksi terendah, gitu ya. Nah, seperti itu. 5 transaksi tertinggi ada seperti ini, yang tertinggi adalah 989,14. Ini nilai transaksi dengan transaksi tertinggi selama bulan April. Nah, yang di sebelah kanan adalah 5 transaksi yang nilainya terendah. Transaksi terendah ada pada 2,05 US dollar. Gitu. Nah, yang di atasnya ada tabel ya teman-teman. Range, positif, negatif, zero, itu artinya gini. Range itu menunjukkan jarak selisih antara transaksi tertinggi dengan transaksi terendah, gitu. Ya, jadi transaksi tertinggi adalah 989,14, transaksi terendah adalah 2,05, maka range-nya adalah 987,09, gitu. Ya, selisih antara transaksi tertinggi dengan transaksi terendah. Positif itu adalah transaksi-transaksi yang positif. Nah, ternyata di sini semua transaksinya positif gitu ya. Dan rata-rata transaksinya adalah 497,12. Negatif, apakah ada nilai transaksi yang negatif? Ternyata tidak ada. Zero, apakah ada transaksi yang kosong? Ternyata tidak ada. Nah, totalnya adalah
ada di kolom total ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah statistik ya, analisa statistik. Nah, statistik ini bisa digunakan juga untuk menganalisis kolom-kolom yang lain ya, tapi dia lebih ke apa namanya, highest, lowest, kemudian rank dan sebagainya semacam ini. Nah, ini fungsi dari analisa statistik. Oke, beberapa model analyze sudah kita coba. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri supaya lebih paham ya. Oke, terima kasih.